Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Cerita kali ini dikirim oleh seorang pendengar setia di sampingmu yang mengaku pernah mengalami kejadian ini saat dia masih kecil dan baru berani menceritakannya setelah ibunya meninggal dunia. Kejadian ini berlangsung di sebuah desa di lereng pegunungan, tak jauh dari aliran sungai yang dikenal dengan nama Kali Pengantin. Sungai ini bukan sungai biasa, dan sosok yang muncul di sana bukan sesuatu yang ingin kamu lihat, apalagi saat malam turun. Aku ada di sampingmu. Malam itu hujan baru saja reda. Tetesan air masih menetes dari ujung-ujung daun, menciptakan suara lembut yang menyatu dengan keheningan malam. Kabut tipis menggantung di atas tanah basah, menyelimuti semua yang disentuhnya seperti selimut dingin yang tak terlihat. Jalanan yang biasanya ramai di siang hari kini tampak asing dan sunyi, seolah menyembunyikan sesuatu di balik setiap bayangan yang memanjang. Angin dari arah sungai membawa bau tanah, daun kering, dan sesuatu yang amis. Aroma yang membuat bulu kuduku meremang tanpa alasan yang jelas. Aku dan ibuku baru saja kembali dari rumah saudara kami yang tinggal di seberang desa. Karena jalanan licin, langkah kami harus hati-hati, dan satu-satunya jalan pulang memaksa kami menyeberangi sebuah jembatan kayu tua di atas aliran sungai yang dikenal orang-orang sebagai Kali Pengantin. Ibu sudah pernah bilang sebelumnya, kalau bisa jangan lewat situ malam-malam. Tapi waktu itu kami tak punya pilihan lain. Namaku Ical. Waktu kejadian itu, aku baru berusia 8 tahun. Usia di mana dunia masih terasa seperti tempat bermain, belum penuh dengan batasan dan larangan. Masih terlalu kecil untuk paham bahwa tidak semua jalan bisa dilalui tanpa rasa waspada, bahwa ada tempat-tempat tertentu yang menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Apalagi kalau sudah menyangkut cerita-cerita lama yang hanya dibisikkan orang dewasa saat malam, seperti rahasia yang tak boleh didengar oleh telinga anak kecil. Kali Pengantin itu sebenarnya bukan sungai besar. Arusnya terlihat tenang, nyaris tak bergerak, kadang malah lebih mirip kolam yang diam membisu. Tapi justru di balik ketenangan itu, tersembunyi sesuatu yang membuat orang enggan mendekat. Bentuknya dalam, dengan dasar berbatu besar yang katanya bisa menyeret orang jatuh dan tak pernah kembali. Di tepinya, pohon-pohon bambu tumbuh liar dan rapat, menciptakan sudut-sudut gelap yang terasa seperti sedang mengintai. Konon katanya, di balik rumpun bambu itu dulunya tempat orang membuang sesajen. Dan orang-orang tua di kampung sering bilang, kalau ada yang tenggelam di Kali Pengantin, mayatnya tak pernah ditemukan utuh. Anehnya, semua yang hilang selalu perempuan. Kami sampai di jembatan sekitar pukul 7:30 malam. Langit masih menyisakan sisa awan gelap dari hujan tadi, dan kabut tipis mulai turun lagi, menambah suram suasana. Gelap, tak ada lampu jalan, hanya bayangan samar dari bulan yang terhalang awan.
Di sekeliling kami, suara jangkrik bersahut-sahutan, gemericik air terdengar dari bawah jembatan, dan sesekali ada desir angin yang datang mendadak dan membawa aroma lembab yang aneh. Tapi yang paling membuatku tak nyaman adalah suara angin itu. Ada saat-saat tertentu di mana desisannya terdengar seperti bisikan, pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat kulit merinding. Saat kami melangkah ke atas jembatan, ibu langsung menggenggam tanganku erat, lebih erat dari biasanya. Tapi langkahnya tidak mantap. Ada getaran dalam gerakannya, seolah setiap tapak yang ia pijak menambah keraguan. Aku masih ingat dengan jelas, dia sempat berhenti di tengah jembatan, menarik napas panjang, memejamkan mata sebentar, lalu berbisik sangat pelan. "Jangan lihat ke kiri, apapun yang kamu dengar nanti, jangan noleh." Suaranya saat itu bergetar, tak seperti ibu yang biasa ku kenal. Dan aku, anak 8 tahun yang belum tahu banyak, hanya bisa menurut tanpa banyak tanya. Tapi entah kenapa, dalam diamku mulai tumbuh rasa tak nyaman. Seolah sesuatu di tempat itu sedang memperhatikan kami. Separuh jalan menyeberang, suara itu muncul. Tiba-tiba, tanpa peringatan. Suara perempuan. Menangis. Pelan, lirih, namun terdengar sangat dekat, seperti berasal dari bawah jembatan, atau mungkin dari tepi sungai itu sendiri. Isakannya seperti ditahan, tidak lepas, seperti seseorang yang menanggung duka terlalu dalam tapi dipaksa untuk tetap diam. Ada juga suara napas, berat, terputus-putus, yang menyelusup di antara suara tangis itu, membuat bulu kudukku berdiri satu persatu. Suara itu terasa nyata, terlalu nyata, dan seluruh tubuhku refleks menegang. Tanpa pikir panjang, aku langsung menoleh ke kiri. Meskipun ibu sudah memperingatkan, rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu dan membuatku tak bisa menahan diri. Dan di sanalah aku melihatnya, seorang perempuan berdiri di tepi sungai, mengenakan kebaya putih yang basah, lengket menempel di tubuhnya. Rambutnya panjang terurai, menjuntai sampai ke pinggang, sebagian menutupi wajahnya yang pucat. Dia berdiri tanpa bergerak, tapi tubuhnya tampak gemetar seperti sedang kedinginan atau menahan sesuatu yang mengerikan. Awalnya aku mencoba berpikir logis. Mungkin dia hanya orang tersesat, butuh bantuan. Tapi saat dia perlahan mengangkat wajahnya dan matanya menatap langsung ke arahku, semua harapan logis itu runtuh seketika. Wajah itu bukan wajah manusia. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa putih mata, tanpa kehidupan, hanya kehampaan gelap yang seolah bisa menelan siapapun yang menatap terlalu lama. Kulit wajahnya keriput, pucat, dan tampak rusak di banyak bagian, robek, terkelupas, seperti pernah dihantam sesuatu yang sangat keras, lalu dibiarkan membusuk tanpa pernah benar-benar sembuh. Ada bagian wajah yang menggantung, seperti daging hidup yang tak lagi menempel sempurna. Tapi yang paling membuat jantungku seperti berhenti berdetak adalah senyumnya. Lebar, kaku, dan tak wajar. Terlalu lebar, seolah mulut itu bisa robek sampai ke telinga. Dan sebelum aku sempat berpaling atau menutup mata, dia berkata. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, tapi terdengar jelas di kepalaku. "Pengantinku tenggelam, kamu gantinya, ya?" Kata-kata itu menusuk masuk seperti pisau dingin. Aku ingin berteriak, ingin lari, ingin menangis, tapi tubuhku tak merespons. Suara ibu tiba-tiba menggema dari belakang, keras dan penuh kepanikan. "Jangan dilihat, tunduk, sekarang juga." Dalam sekejap, aku menutup mata erat-erat dan merasakan tubuhku terangkat. Ibu langsung menggendongku. Dia berlari melintasi jembatan seperti orang kesurupan. Napasnya terengah, tapi langkahnya tak pernah berhenti sampai suara air dan isakan itu menghilang di belakang kami. Kami sampai di rumah dengan napas tersengal. Kaki ibu seperti tak pernah berhenti berlari sampai pintu rumah tertutup rapat di belakang kami. Tanpa buang waktu, ibu langsung mengunci pintu,
memutar semua kunci sampai terdengar bunyi klik yang meyakinkan. Ia kemudian menutup setiap jendela satu persatu, menurunkan tirai, dan memastikan tak ada celah sedikit pun yang terbuka keluar. Aku hanya bisa berdiri di tengah ruangan. Tubuhku masih gemetar hebat, pakaianku basah oleh hujan dan keringat dingin. Rasanya seperti baru saja lari dari sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Ibu menyuruhku duduk diam, lalu pergi ke dapur mengambil segelas air putih. Dia membacakan doa pelan-pelan dengan suara bergetar, lalu menyerahkan gelas itu padaku. Tapi sebelum aku sempat meneguknya, dia mendekapku erat, sangat erat, seperti takut kehilangan. Tangisnya tertahan, dan dalam pelukannya dia berbisik, "Kamu sudah lihat dia. Aku harap dia belum menandaimu." Kata-katanya membuat kepalaku makin kacau. Malam itu aku tidur dalam pelukannya, dibalut kehangatan yang terasa seperti perlindungan terakhir. Tapi meski tubuhku sudah di dalam rumah, entah kenapa, aku merasa ada yang masih mengawasi. Dari luar, dari balik jendela, diameter tidak bergerak, tapi nyata. Seminggu setelah kejadian itu, tubuhku mulai melemah. Aku kehilangan nafsu makan, sering menggigil meski udara tak terlalu dingin, dan demamku tak pernah benar-benar turun. Ibu sudah membawaku ke puskesmas, tapi kata perawatnya hanya demam biasa. Tapi aku tahu ini bukan demam biasa. Ada sesuatu yang salah, karena setiap malam aku mengalami mimpi yang sama, dan rasanya terlalu nyata untuk disebut mimpi. Dalam tidurku, aku selalu berdiri di tepi kali pengantin. Kabut menyelimuti pandanganku, dan suara perempuan itu memanggil namaku dengan lirih namun mendesak. Mimpi itu seperti diputar ulang, malam demi malam, dan setiap kali aku hampir terseret arus sungai, selalu ada tangan yang muncul, tangan ibu. Ia menarikku keluar tepat sebelum aku hilang di telan air, dan saat itulah aku terbangun, basah oleh keringat dingin. Tapi di malam keempat, sesuatu berubah. Perempuan itu mendekat lebih cepat, air sungai terasa lebih deras, dan tangan ibu tak muncul. Aku berteriak dalam tidur, terbangun dengan tubuh kuyup seolah baru diceburkan ke air. Saat aku membuka mata, nafasku terengah, dan tubuhku menggigil tak karuan. Lalu aku melihatnya, di bawah tempat tidurku, bunga melati basah berserakan, menebar aroma manis yang menyesakkan. Ibu akhirnya memutuskan untuk membawaku ke seorang kiai sepuh yang tinggal di desa sebelah. Kiai itu sudah sangat tua, wajahnya dipenuhi keriput dan sorot matanya dalam seperti bisa melihat hal-hal yang tak tampak oleh mata biasa. Suasana di rumahnya sunyi dan terasa dingin meski matahari sedang tinggi. Setelah aku dipersilakan duduk, beliau mulai membacakan doa panjang, penuh lantunan ayat-ayat yang tidak ku mengerti, lalu memberikan segelas air putih yang katanya harus kuhabiskan tanpa sisa. Ada keheningan berat setelah itu sebelum beliau akhirnya membuka suara dan menatap ibu dengan tajam. "Siapa yang pernah berdiri di jembatan itu jam 8 malam?" Tanyanya pelan, tapi nadanya tegas. Ibu hanya terdiam, tak menjawab. Wajahnya pucat. Kiai itu menghela napas panjang, lalu berkata lagi dengan nada lebih serius. Kali itu bukan cuma tempat aliran air. Di bawahnya ada yang belum pergi. Dulu ada seorang pengantin yang dibunuh dan tubuhnya dibuang ke sungai malam Midodareni. Rohnya tak pernah diterima bumi, dan sejak itu ia menunggu, mencari siapa saja yang bisa menggantikan tempatnya. Mendengar itu, tubuhku terasa lebih dingin dari sebelumnya. Sejak hari itu, ibu tak pernah lagi mengajakku melewati jembatan itu, seolah tempat itu sudah benar-benar dihapus dari peta hidup kami. Tapi waktu terus berlalu, dan aku tumbuh dewasa. Aku mulai menjalani hidupku sendiri, mencoba melupakan kejadian masa kecil yang selalu menghantui. Ibu telah tiada. Beliau meninggal beberapa tahun lalu karena sakit yang cukup lama. Kehilangan itu menyisakan ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Tapi yang paling aneh adalah
Sejak kepergian ibu, mimpi itu kembali. Bukan lagi mimpi tentang tenggelam, melainkan mimpi yang jauh lebih sunyi dan menegangkan. Sekarang, aku bukan lagi anak kecil yang berdiri di tepi kali pengantin. Aku berdiri di jembatan itu malam hari, sendirian, dan perempuan itu, dia tak lagi jauh. Setiap malam dia semakin dekat. Aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Senyumnya tak berubah, tapi sorot matanya kini penuh harap, seperti sedang menagih janji. Kadang aku terbangun dengan tubuh menggigil, dan lantai kamar basah, seperti kakiku benar-benar baru saja keluar dari sungai. Kadang bunga melati muncul tiba-tiba di atas meja, segar, basah, dan harum menusuk. Aku mencoba mengabaikan semua itu, menganggapnya kebetulan, tapi malam itu, saat aku pulang kerja terlalu larut dan melewati jalur lama secara tak sengaja, semuanya kembali nyata. Jembatan itu masih berdiri, meski lebih tua dan lapuk. Kali pengantin masih mengalir dalam diam. Dan di sana, di tempat yang sama seperti dulu, dia masih berdiri, diam, tapi jelas sedang menungguku. Maka kalau kamu sedang berkendara malam hari, melewati jembatan tua yang sunyi tanpa lampu jalan, dan tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis dari arah sungai, ingat baik-baik apa yang harus kamu lakukan. Jangan pernah menoleh, jangan berhenti, bahkan untuk sekadar memastikan suara itu nyata atau tidak. Karena suara itu bukan panggilan minta tolong. Itu adalah panggilan dari sesuatu yang lebih tua dari kematian, sesuatu yang masih mencari. Dan ketika kamu memperlambat langkah atau menoleh ke sumber suara itu, kamu memberinya kesempatan untuk melihatmu juga. Dan kalaupun kamu melihatnya, sosok berbalut kebaya basah dengan senyum terlalu lebar dan mata hitam tak berujung, jangan sekali-kali menatap wajahnya terlalu lama. Karena sekali kamu melihat, dia akan menandaimu. Dan dia tak pernah lupa, tak pernah melepaskan siapapun yang sudah pernah menatap matanya. Dia masih di sana, berdiri di tepi kali pengantin, menunggu pengantin yang belum lengkap, yang belum tenggelam. Dan mungkin malam ini, saat kamu lewat, tanpa sadar kamu telah jadi gantinya. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya, tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu, karena mungkin ada sesuatu di sana.